Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Di sini perkenalkan, nama saya Rehan Fitria Zahra dengan nomor NIM 411210-119 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh ASEAN Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. 5 komponen 5 komponen yang ada pada korupsi ini yaitu satu, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Dan yang terakhir, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Nah, berikut adalah pentingnya suatu korupsi itu yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau KPK telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah maupun universitas dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait. Alasannya itu berikut yang sudah dijabarkan oleh saya dengan merincinya lebih detail lagi. Yang pertama itu ada budaya korupsi Indonesia di tepi jurang. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Budaya suka sama suka dalam melakukan korupsi ini menjadi tradisi yang sulit ditangkap atau diungkap. Yang kedua, memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penanaman pendidikan karakter yang aplikatif. Nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bahkan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Tujuannya itu untuk pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan yang terakhir menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Beberapa hal yang memotivasi orang melakukan korupsi biasanya adalah lingkungan sosial, tuntutan hidup, tuntutan gaya hidup, serakah, kemiskinan yang ekstrim, dan kesempatan. Juga ada kurangnya jiwa mengelola diri sendiri, dan yang terakhir keyakinan bahwa koruptor tidak akan dihukum. Kalaupun dihukum, pasti hukuman akan ringan dan bisa diatur. Atau mungkin pemotongan masa tahanan, seperti itu. Sudah, berikut adalah presentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.